Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dimanapun berada. Berjumpa kembali kita dalam kegiatan program Firman Multi bersama saya, Pendeta Evi Patiasina Martin. Saya melayani di GPIB Jemaat Torsina DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Jemaat. Pada malam ini kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami hingga malam hari ini. Ketika kami boleh berjumpa dalam program Firman Multi, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, karena semua kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 menyatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Masih ingatkah peristiwa-peristiwa di awal tahun 2020 ini? Sekitar bulan Januari, Februari, awal-awal Maret. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan? Rencana-rencana kegiatan apa yang mau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak lakukan di tahun ini? Baik itu rencana pribadi, rencana keluarga, mungkin rencana-rencana di tempat pekerjaan, rencana-rencana bersama keluarga besar, rencana-rencana yang mau dilakukan gereja, yang semuanya mau dilakukan di tahun 2020 ini. Ada berapa banyak rencana yang kita hendak realisasikan?
Ada beberapa orang yang merencanakan melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup besar dan itu harus tertunda. Bahkan rencana kantor, rencana tempat pekerjaan, tidak lepas juga rencana gereja. Semua menjadi terhalang karena masuknya pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia. Apa yang terjadi? Beberapa kegiatan dibatalkan. Beberapa rencana yang sudah mulai disusun, yang sudah mulai diatur, ternyata harus ditunda. Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? Surat Yakobus di dalam pembacaan kita berkata demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Orang Israel kebanyakan para pedagang. Mereka berusaha untuk melakukan penjualan ke berbagai tempat. Biasanya mereka membuka peta lalu membuat jadwal rencana. Oh, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota mana gitu. Lalu di sana kami akan berdagang, kami akan mendapat untung. Sedangkan surat Yakobus mengatakan, apa iya itu bisa terjadi? Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok dengan hidupmu. Apakah rencana-rencana yang sudah kau susun, yang sudah kau atur sedemikian rupa itu bisa kau laksanakan atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang rencana, kita juga berbicara tentang waktu. Berbicara tentang waktu, berbicara tentang hari dan tanggal. Di depan saya ada kalender. Sengaja saya menaruh kalender di sini untuk kita mengingat waktu apa yang mau kita lakukan. Tapi ingat, Yakobus mengingatkan kita lewat renungan pada malam hari ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus mau mengartikan bahwa hidup kita itu kita hanya bisa lihat sekejap. Setelah itu seperti uap. Dalam panci air panas, kita buka tutupnya, uap keluar. Sebentar saja kita lihat. Habis itu uap itu lenyap. Seperti itulah gambaran hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara, Yakobus mau mengatakan kamu gak boleh berkegiatan, kamu tidak usah bikin apa-apa, kamu berdiam diri saja. Tidak begitu. Tapi Yakobus mau mengingatkan, harusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, yang Yakobus maksudkan adalah silakan berbuat rencana. Silakan menyusun rencana. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan tahu, bukan saja saat ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi Tuhan tahu seluruh perjalanan hidup kita. Kita harus melibatkan Dia. Kita harus minta campur tangan Tuhan. Karena Tuhan selalu tahu
apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalaupun kita merencanakan sesuatu dan itu tidak terjadi, pasti Tuhan juga sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Percayalah, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, maka yang terjadi adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin kita melihat, Tuhan, kok seperti ini ya jadinya? Kok tidak seperti yang saya harapkan? Kok tidak seperti yang saya rencanakan? Kok tidak seperti yang sudah saya atur? Tidak seperti yang kita kira. Tapi yang pasti, ketika Tuhan terlibat dalam setiap perencanaan kita, Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hati-hati dalam menyusun rencana hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Hati-hati dalam menyusun rencana hanya mengandalkan kehebatan diri sendiri. Semua congkak yang seperti itu salah. Jadi, jika sekarang kamu tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Sekarang firman Tuhan diberitakan. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan menghendaki untuk kita selalu mendapatkan yang terbaik dalam setiap perencanaan hidup kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menyusun rencana, selamat melibatkan Tuhan dan Dia memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini di mana firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami ini, kami terus dikuatkan, dimampukan, disertai, bahkan diberkati ya Tuhan. Untuk terus beraktivitas, berkarya yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Tolonglah kami supaya kami tidak mengandalkan kehebatan, kekuatan, kemampuan kami sendiri. Tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena Tuhan melalui firman-Mu kami percaya, apa yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Tuhan menolong setiap pribadi, Tuhan menolong setiap keluarga, Tuhan menolong setiap gereja Tuhan. Sehingga ya Bapa, dalam pertolongan, dalam campur tangan, dalam berkat-berkat-Mu, semua kami mampu berjalan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang harus kami alami. Kami percaya Tuhan Kau selalu jadikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Ajarkan kami dan tolonglah kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rencana rapat kerja MUPEL Jakarta Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober dan juga rencana sidang wilayah MUPEL Jakarta Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober mendatang. Kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, baik itu BP MUPEL
bahkan bersama seluruh jemaat-jemaat yang ada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, supaya semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan semua boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat yang memperkokoh dan memperkuat persekutuan kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami, apapun yang kami alami dan kami hadapi, kami serahkan dalam kasih-Mu. Teguhkanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami, teristimewa di dalam kami menghadapi pandemi ini. Supaya kami tetap kuat, kami tetap sehat. Dalam pertolongan Tuhan, Engkau juga menolong upaya untuk menghadapi pandemi ini dengan upaya pemerintah mengadakan vaksinasi. Tuhan Yesus tolong supaya semua boleh segera ada, boleh segera terjadi, sehingga pandemi ini dapat tertangani dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami memohon ya Tuhan, dalam seluruh keberadaan kami, dalam seluruh pengalaman hidup yang kami alami, jangan pernah tinggalkan kami. Bersama-samalah dengan kami, campur tanganlah ya Tuhan, dan jadikanlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat untuk kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa yang di sorga. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, inilah syukur kami. Tuhan Engkau dengar dan sempurnakanlah doa kami, yang semuanya ini kami naikkan kepada Bapa yang di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini harus tetap dijalani, tapi jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena dalam campur tangan Tuhan, Ia selalu menjadikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam.